Selain kemenangan besar Thailand atas Taiwan di laga leg kedua grup D, sorotan publik juga tertuju pada bagaimana hasil ini memberi tekanan baru kepada tim-tim lain di grup, terutama Turkmenistan dan Kuwait yang masih mencoba menjaga peluang mereka. Thailand kini berada di posisi yang jauh lebih aman, tapi bukan berarti perjalanan mereka sudah selesai. Masih ada 2 laga sisa yang bakal jadi penentu akhir, terutama mengingat hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Asia ke 2027. Di sisi lain, Taiwan sebagai tim yang pernah dibantai timnas Indonesia, kini secara matematis sudah tersingkir setelah 4 kali kalah tanpa memperoleh 1 poin pun. Ini mempertegas bahwa kekuatan mereka masih jauh di bawah level Asia Tenggara dan Asia Barat. Namun, justru kondisi inilah yang membuat masyarakat Indonesia kembali membandingkan performa Garuda dengan Thailand, terutama karena Indonesia pernah menang telak 6-0 atas Taiwan di laga uji coba FIFA Matchday. Publik pun mulai mengaitkan dominasi Thailand atas Taiwan dengan tren performa mereka di level Asia. Thailand kini dianggap lebih konsisten dalam memanfaatkan momentum, berbeda dengan timnas Indonesia yang kadang kuat di uji coba tapi kesulitan mempertahankan konsistensi di ajang resmi. Kemenangan 6-1 atas Taiwan juga berdampak pada peringkat FIFA Thailand. Setiap kemenangan di ajang resmi seperti kualifikasi Piala Asia memberi tambahan poin signifikan, apalagi bila margin skornya besar. Hal ini berpotensi membuat Thailand semakin sulit dikejar negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Namun, publik Indonesia punya pandangan lain. Mereka melihat Thailand menang besar atas lawan yang sama-sama pernah ditaklukkan timnas Indonesia dengan skor lebih telak. Tapi bedanya, Thailand menang dalam konteks kompetisi resmi, sementara Garuda hanya di ajang persahabatan. Karena itu, tekanan agar Indonesia bisa tampil lebih meyakinkan di laga kompetitif makin besar. Selain itu, kemenangan Thailand juga mengirim sinyal keras ke calon lawan mereka di laga selanjutnya. Turkmenistan dan Kuwait kini tidak hanya harus memenangkan pertandingan tersisa, tapi juga berharap Thailand terpeleset. Dengan selisih 3 poin atas Turkmenistan, tekanan psikologis kini ada pada posisi runner-up grup. Sementara itu, Taiwan yang menjadi tim bulan-bulanan dalam grup ini otomatis tersingkir dari persaingan. Mereka menjadi tim dengan jumlah kebobolan tertinggi di grup dan hanya mencetak 1 gol dari 4 laga. Gol hiburan yang dicetak ke gawang Thailand pun tak mengubah nasib mereka. Yang menarik, analis sepak bola Asia menyoroti bagaimana Thailand bisa bermain agresif sejak menit awal. Dalam laga kontra Taiwan, mereka mencetak gol di menit keempat melalui Terasak Poivimai. Pola ini menunjukkan kesiapan taktik dan mental menyerang sejak awal. Hal ini kontras dengan sejumlah pertandingan timnas Indonesia yang sering menunggu ritme lawan sebelum mengambil inisiatif menyerang. Banyak yang menilai Garuda butuh mentalitas seperti Thailand bila ingin bersaing di level Asia secara konsisten. Kemenangan telak ini juga mempertegas efektivitas sistem ofensif Thailand di bawah asuhan Masata Daishi. Pelatih asal Jepang itu dikenal memiliki gaya bermain progresif, cepat, dan disiplin dalam transisi serangan. Hal ini terlihat dalam pola penyerangan mereka yang rata-rata menghasilkan gol dari kombinasi umpan pendek cepat dan penetrasi sayap. Lebih lanjut, kemenangan di kandang lawan memperkuat posisi tawar Thailand secara ranking, mental, dan peluang lolos. Dengan hanya 2 laga tersisa, Thailand tinggal menjaga momentum agar tidak kehilangan poin. Sementara itu, Taiwan pulang dari laga ini dengan kritik tajam dari media lokal mereka. Setelah sempat tampil solid saat menahan Thailand 0-2 di leg pertama, mereka justru tak mampu mempertahankan organisasi pertahanan ketika bermain di rumah sendiri. Analisis menunjukkan bahwa minimnya rotasi lini belakang dan rendahnya konsentrasi jati penyebab utama jebolnya 6 gol. Namun, dari sudut pandang sepak bola Asia Tenggara, justru kemenangan Thailand ini memperkuat narasi bahwa persaingan antara Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam kini memasuki era baru. Semua tim memanfaatkan naturalisasi pemain diaspora, pelatih asing, dan sistem pengembangan skuad muda. Thailand kini di atas angin, Malaysia nyaman di grupnya, Vietnam masih berjuang mati-matian, dan Indonesia dalam fase evaluasi setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Lalu bagaimana dampaknya dengan timnas Indonesia?
Banyak pengamat berpendapat bahwa kemenangan besar atas Taiwan di uji coba tak bisa dijadikan parameter utama. Justru pertandingan kompetitif seperti kualifikasi Piala Asia adalah panggung sebenarnya. Jika Indonesia ingin dianggap sejajar dengan Thailand, maka konsistensi menjadi kunci. Sementara itu, fans Thailand kini mulai membandingkan perjalanan mereka dengan Indonesia, terutama pada aspek kontinuitas pelatih dan kestabilan skuad. Masa Tadaishi dianggap mampu membaca kebutuhan tim dengan tepat, terutama dalam memilih kombinasi pemain lokal dan pemain kawakan. Narasi lain yang kini ikut hangat dibicarakan adalah peluang Thailand bertemu kembali dengan Indonesia di Piala Asia 2027 bila sama-sama lolos. Banyak yang berharap duel klasik ASEAN kembali hadir dalam turnamen resmi tingkat benua. Gelombang komentar netizen juga memperbandingkan gaya bermain tim. Ada yang menyebut Indonesia punya mental juang, tapi Thailand lebih klinis dalam eksekusi. Ada pula yang menilai Indonesia unggul dalam variasi pemain diaspora, tapi Thailand lebih disiplin dalam membangun serangan dari lini tengah. Yang jelas, kemenangan 6-1 atas Taiwan bukan hanya soal skor, tapi juga strategi mereka menumpuk poin demi mengamankan puncak klasemen. Sebab, beda tipis saja bisa menggagalkan langkah menuju turnamen utama. Jika Thailand mampu mempertahankan posisi, mereka akan menjadi wakil sah Asia Tenggara pertama dari grup ini yang melenggang ke putaran final Piala Asia ke-2027. Pada akhirnya, kemenangan Thailand atas Taiwan bukan sekadar pesta gol, tapi sinyal kuat bahwa mereka sedang berada dalam jalur yang tepat menuju Piala Asia ke-2027. Sementara negara-negara lain di Asia Tenggara masih mencari bentuk terbaik, Thailand sudah menunjukkan konsistensi, efektivitas, dan kesiapan mental menghadapi lawan dari level manapun. Bagi Indonesia, perjalanan ini bisa menjadi cermin, bukan untuk minder, tapi untuk belajar dan memperbaiki diri. Karena di level Asia, tidak ada ruang untuk trial yang di era terlalu panjang. Persaingan semakin ketat, dan tim yang lambat beradaptasi akan tertinggal jauh. Kini, seluruh mata tertuju pada dua laga sisa di grup D. Apakah Thailand akan mengunci tiket otomatis sebagai juara grup? Atau Turkmenistan dan Kuwait bisa membuat kejutan menjelang akhir? Yang pasti, setiap gol, setiap poin, dan setiap menit permainan akan sangat menentukan nasib mereka di panggung Asia. Dan buat para penonton setia sepak bola Asia Tenggara, cerita seperti ini akan terus berkembang. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang melesat, dan ada yang tertinggal. Yang membedakan hanyalah siapa yang paling siap mengambil kesempatan ketika peluang datang. Oke, Sobat Cek Fakta, itu dia ulasan lengkap seputar kemenangan telak Thailand atas Taiwan dan bagaimana dampaknya terhadap peluang mereka menuju Piala Asia ke-2027. Kalau kamu suka dengan pembahasan mendalam seperti ini, jangan lupa klik like biar konten ini makin semangat jalan terus. Tekan tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru. Aktifkan lonceng notifikasi biar langsung dapat info kalau ada video baru dan tulis pendapatmu di kolom komentar tim mana yang menurutmu bakal jadi wakil tersukses Asia Tenggara di Piala Asia nanti. Channel ini berdiri bukan cuma buat ikut-ikutan trending, tapi buat ngasih analisa jernih, data faktual, dan sudut pandang yang jarang dibahas media lain. Karena di Cek Fakta, kami percaya, informasi itu bukan sekadar berita, tapi bekal memahami permainan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue pamit, dan seperti biasa, cek fakta sebelum percaya, dan nikmati bola pakai logika. Sampai jumpa.